Halo, kita ketemu lagi dalam pembahasan Hadoop. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi Hadoop di Linux. Ya. Sebenarnya Hadoop bisa diinstal di Windows, tapi tidak disarankan ya, karena memang penggunaan Hadoop kayaknya lebih enak kalau kita pakai Linux. Nah, untuk instalasi kita kali ini, kita akan coba install Hadoop di Linux. Nah, saya sudah siapkan sebuah virtual machine ya, di sini dengan menggunakan VirtualBox yang sudah terinstall Ubuntu Server, Ubuntu versi 18.04. Nanti kita akan install Hadoop di Linux ini. Nah, kalau seandainya Anda punya akses ke virtual machine online seperti Amazon AWS EC2 atau mungkin Google Compute atau mungkin yang dari Azure juga, nah, Anda bisa gunakan virtual machine yang ada di sana. Nah, karena saya tidak punya akses ke sana, maka saya akan gunakan virtual machine ini. Kemudian kita juga butuh satu program yang akan kita gunakan adalah yang pertama adalah SSH karena kita akan masuk ke servernya. Kemudian juga kita butuh aplikasi lain yaitu WinSCP yang akan kita gunakan nanti untuk mentransfer file ke Linux kita. Ya. Oke. Nah, untuk menginstal Hadoop kita butuh dua komponen, yaitu yang pertama adalah Java Development Kit ya. JDK 8 bukan JRE-nya ya, tapi JDK-nya. Sekarang JDK sudah ada yang versi 14. Cuma dari referensi yang saya baca disarankan untuk menggunakan JDK 8 karena lebih kompatibel dengan Hadoop versi yang akan kita gunakan. Ya, Anda bisa download di sini melalui oracle.com Java Technologies ya di sini. Atau bisa Anda search Google. Nah, karena kita akan install di Linux, kita gunakan yang ini Linux x64 Compressed Architecture. Ini karena saya menggunakan Ubuntu-nya Ubuntu versi 64 bit ya. 64 bit. Ini dia x8664. Kemudian untuk JDK ini kita harus download tersendiri, jadi tidak bisa langsung kita download dari Linux-nya karena dia membutuhkan login ya, login. Jadi harus pakai browser. Kecuali kalau Linux-nya Linux desktop yang bisa digunakan untuk mengakses Java ya silahkan. Tapi karena saya ini Linux server, jadi dia tidak punya desktopnya, tidak punya browser, jadi tidak bisa mendownload JDK ini. Oleh karena itu, JDK-nya saya download dulu dengan menggunakan komputer ini, kemudian nanti saya upload ke virtual machine-nya. Kemudian komponen yang kedua yang akan kita butuhkan adalah ya Hadoop itu sendiri. Nah, di websitenya tersedia beberapa versi Hadoop, yaitu 2.10, 3.13, 3.13, 3.21, kemudian 2.92. Nah, saya akan gunakan versi yang 3 dan yang terbarunya. Di sini yang terbarunya adalah 3.1.3 ya. Jadi download ini, download yang binary-nya. Ini download yang di binary-nya. Nah, kalau ini bisa kita download langsung melalui Linux-nya dengan bisa menggunakan perintah wget in c continue, c ini continue, kemudian https download, kita ketikkan URL-nya. Tapi karena kedua komponen ini sudah saya download ya, saya sudah download kedua komponennya ini, maka saya tidak akan download lagi. Jadi saya nanti tinggal upload ke server. Ya. Nah, ini server online saya, alamatnya di 10.02.15 ya, 10.02.015. Oke, nah untuk tutorial instalasinya kita bisa cek juga di website Hadoop-nya sendiri.
di sini. Hadoop setting up a single node cluster, atau mungkin tutorial-tutorial lain yang tersedia di internet. Tapi saya akan mengikuti yang di sini karena lebih resmi kayaknya. Walaupun mungkin tidak terlalu lengkap. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama kita akan upload dulu file yang kita butuhkan ke server. Kita gunakan linfcp. Nah, ini masih fresh, jadi belum ada ininya. Kita hostname-nya tadi, IP servernya adalah 10.02.15. 10.02.15. Username-nya adalah Husnilka. Dan passwordnya ya sesuaikan dengan password. Kita save nih. Kebutuhan nanti. Login. Aduh, sepertinya nggak masuk ya. Coba kita ping dulu. Ping 10.2.15. Keduanya nggak mau. Nggak mau. Atau kita coba IP yang satu lagi, yaitu 192.168.120. Ping 192.168.120. Oke, kita pakai IP yang itu deh. Ini kebetulan ininya 2 ya, IP servernya. Edit deh. 192.168.120. IP-nya di mana kita tahu ya, bisa cek di sini. Itu di situ tertera IP-nya. Yang pertama 10.02.15, yang kedua adalah 192.168.120. Ya, bagaimana koneksi ke sini tidak kita bahas di ini ya. Di sini juga ada kalau nggak salah. Oke. Yes. Nah, udah connect. Passwordnya. Nah, kita akan upload ke server ini, kita taruh nanti di home Husnilka, folder home-nya saya. Kita ke my desktop, tadi sudah saya letakkan desktop, upload. Oke. Aduh, kayaknya koneksi saya nggak stabil ya. Oke, sudah kita upload filenya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan terminal untuk menginstal Hadoop-nya. Kita masuk ke sana, Husnilka add 192.168.120. Oke, kita sudah berada di dalam server. Oh, kayaknya ada yang error di bus RC-nya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita install dulu Java-nya. Ya, install dulu Java-nya. Nah, karena kita menggunakan Ubuntu, perintahnya agak sedikit lebih mudah jadinya. Pertama kita ekstrak dulu, kita lihat filenya. Ya, ini file yang tadi kita download, kita upload. Nah, kita ekstrak dulu file Java-nya. Jadi, oke.
Nah, installnya udah selesai, ekstraknya udah selesai. Selanjutnya kita pindahkan ini ke, saya ingin menempatkannya di user lokal ya. Sudo nv cdk ini ke user lokal Java. Oke. Next kita akan set Java ini, install dulu Java-nya di Ubuntu ini dengan menggunakan set alternatif. Saya sudah siapkan perintah jimatnya. Jadi sudo update alternatif install user bin Java. Kita install Java-nya. Kemudian kita juga install Java C-nya. Kemudian terakhir adalah Java WS. Oke, kita udah install ketiga komponennya. Next, kita set sebagai defaultnya. Sudo update alternatif. Set Java. Kita set Java-nya, defaultnya adalah, ini kalau seandainya Java-nya nanti ada Java yang lain ya. Java bin, user lokal bin Java bin Java sama, dan juga untuk Java compilernya dan Java WS-nya. Oke, sudah kita install. Nah, kita coba cek Java version. Nah, di sini sudah keluar versi Java-nya. Kita update file bash rc-nya ya, agar bash rc kita ekspor Java home itu berada di user lokal Java. Ya, tadi kita pindahkan Java di situ. Kemudian kita ekspor juga path-nya. Sama dengan path user lokal Java bin. Oke, source kita load bash rc yang sudah kita buat. Nah, sampai di sini kita sudah menginstal Java-nya. Selanjutnya kita akan install Hadoop-nya. Nah, kita akan ikuti instruksi yang ada di sini. Kebetulan untuk Java di sini nggak ada ya, nggak ada. Dia cuma minta install gitu, nggak ada petunjuk instalasinya. Ya, untuk instalasinya mungkin akan beda-beda untuk masing-masing distro. Karena saya pakai Ubuntu, makanya saya pakai cara seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, yang pertama kita harus cek dulu apakah kita sudah punya ini SSH dan PDSH. Kalau belum kita install. Kita install aja. Sudo apt install SSH dan PDSH. Ya. Oke, udah jalan. Untuk SSH-nya sendiri sebenarnya udah jalan ya, karena kita sekarang sedang menggunakan SSH-nya. Next, minta download ya. Kita udah download. Kemudian
kita ekstrak. Nah, kita udah download ls.l, kita ekstrak tar min xvzf Hadoop. Oke, ekstraknya udah selesai. Itu Hadoop 313. Nah, saya juga biar rapi, biar folder home-nya tidak berantakan, saya akan pindahkan ini ke user lokal, sama seperti Java. Lokal Hadoop, dengan nama foldernya nanti Hadoop. Oke. Nah, nah ada beberapa hal yang perlu kita set, di Linux kita agar dia bisa merefer ke folder Hadoop yang sudah kita tempatkan barusan. Ya, untuk itu kita perlu mengedit kembali file bash.rc yang tadi sudah kita edit. Pertama kita buat Hadoop Home. Hadoop Home adalah folder di mana instalasi Hadoop kita tempatkan. Ya, tempatnya di sana ya. Karena tadi kita pindahkan di situ. Oops, kurang L nih. Kemudian export Hadoop install. Kita perlu variabel Hadoop install. Nah, ini kita samakan dengan Hadoop Home. Next. Kita juga butuh Hadoop red home. Ini juga sama. Hadoop common home sama juga Hadoop home. Kita juga butuh variabel Hadoop HDFS home sama Hadoop home juga, dan yarn home. Kemudian juga Hadoop common with native here. Ini ada di Hadoop home with native. Terakhir kita juga ekspor pathnya. Pathnya tadi user lokal Hadoop bin, dan satu lagi sbin-nya lokal Hadoop sbin. Oke. Kita source lagi. Source ini agar kita mengaktifkan variabel yang tadi sudah kita buat di file bash.rc ini. Kalau kita echo Hadoop home, berarti variabelnya sudah ada. Oke, nah setelah itu kita coba jalankan perintah Hadoop.
Nah, yang keluar di sini adalah help-nya, ya. Berarti kita sudah menginstal Hadoop sebenarnya. Hadoop kita sudah terinstall. Oh ya, kita perlu ini unpack distribution, kemudian edit file etc Hadoop Hadoop-N. Ini file ini ada di dalam instalasi Hadoop yang tadi kita download ya. Kita perlu set Java-nya ke folder di mana kita menempatkan Java kita tadi. Bukan, tadi kita naruhnya di user local Hadoop, kemudian kita ubah adalah etc Hadoop dan Hadoop N sh. Yang kita edit adalah yang ini, Java Home-nya. Bawahnya ada nggak? Export Java Home. Java. Oke. Sedikit. Oke, kita sudah set. Close. Nah, next. Setelah itu tadi baru kita coba Hadoop. Seharusnya nanti sudah keluar perintah help-nya. Dan kita cobain tadi. Berarti di sini Hadoop-nya sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita perlu konfigurasi bagaimana kita akan menggunakan Hadoop ini. Ada 3 mode penggunaan Hadoop. Yang pertama adalah lokal, ya, standalone. Kemudian yang kedua adalah pseudo distributed. Kemudian ini fully distributed. Nah, untuk fully distributed ini kita konfigurasi Hadoop-nya dalam cluster ya. Jadi ada satu name node dan ada beberapa data node. Kemudian untuk pseudo distributed ini kita pura-puranya punya cluster. Jadi kita punya name node dan data node. Tapi name node dan data node-nya berada di satu komputer. Ini cocok digunakan untuk kebutuhan latihan atau mungkin untuk lab ya. Kalau yang fully distributed ini memang digunakan untuk kebutuhan realnya atau productionnya. Sedangkan local standalone ini biasanya digunakan untuk debugging. Oke, kita akan gunakan yang pseudo distributed mode ya. Nah, untuk standalone sendiri kalau kita mau coba ya bisa yang ini. Bisa kalau mau coba ya, kita coba aja karena nggak ribet. Kita buat folder input, kemudian kita letakkan file input kita ke file yang akan kita proses ke ini, ke dalam folder input. Kita ambil dari user local Hadoop situ. Jadi kita copy file konfigurasi Hadoop ke dalam folder input yang baru kita buat. Coba kita lihat isi folder input. Nah, itu ada beberapa file. Selanjutnya kita coba jalankan perintah ini. Ini hati-hati dengan URL-nya, dengan path-nya. Di sini dia bilang share Hadoop MapReduce. Sebenarnya yang dia maksud adalah folder share yang ada di dalam folder Hadoop-nya. Nah, karena kita sudah pindahkan folder Hadoop-nya ke user lokal, jadi ya kita harus buatkan alamat absolutnya. Mudah-mudahan jalan. Sepertinya ada masalah. Oh ya, reduce 100% map. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Mari kita coba cek outputnya di cat output. Ini perintah ini mencari seluruh kata yang diawali dengan kata DFS.
apps add output. Nah, cuma bukan satu kata ya, DFS admin. Oke, berarti udah jalan. Buktinya nih outputnya sudah ada dan dia menemukan hanya satu kata yang berawalan DFS, yaitu DFS admin. Entah iya atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Kalau mau silakan cek sendiri. Oke, untuk sementara kita asumsikan Hadoop-nya sudah jalan, tapi itu mode standalone ya. Kita akan konfigurasi Hadoop-nya untuk bisa dijalankan dalam mode pseudo distributed operation. Nah, untuk mengkonfigurasi Hadoop ini agar bisa jalan di mode pseudo distributed operation, ada beberapa file konfigurasi yang perlu kita editnya. Yang pertama ini, dan nanti juga ada beberapa di bawahnya. Oke, saya akan gunakan WinSCP aja untuk ini, untuk mengedit filenya karena kayaknya lebih mudah. Kita ke folder user, lokal, Hadoop. Ya, karena di sini kita install tadi Hadoop-nya. Kemudian kita edit adalah etc Hadoop core site XML. etc Hadoop core site XML. Nah, ini. Kenapa saya pakai ini? Karena ada text editornya. Biar nggak repot, kita copy aja. Ini tidak ada yang perlu kita konfigurasi, hanya perlu copy paste aja. Dan save. Oke. Transfer completed. Oke. Kemudian yang kedua adalah HDFS site. DFS replication value-nya 1. HDFS site XML. Ini seluruhnya file XML ya yang akan kita edit. Save. Ini udah save. Oke, udah transfer. Kemudian di bawah juga ada beberapa file lagi. Langsung aja deh yang ini. etc Hadoop Mapred site. Copy. Di sini juga tidak ada yang perlu kita kita konfigurasi. Mapred site. Hadoop Mapred home. Tadi kita map underscore red nggak ya? Nanti kita cek. Ini sudah di save. Oke, sudah transfer kembali ke server. Dan terakhir, ini. Di yarn site. Yarn site XML. Edit. Oke, nah sudah selesai sampai di situ. Kita kembali ke atas. Oke, nah di sini tadi kita udah edit file konfigurasinya. Selanjutnya adalah kita setup passphrase/ssh. Kita coba login SSH ke localhost. Kalau bisa, berarti tanpa password ya, tanpa password. Kalau bisa berarti kita nggak perlu lakukan step yang di bawahnya, tapi kalau nggak bisa, kita lakukan SSH apps. Oh, ternyata minta password. Oke, nah kita setup agar kita bisa login tanpa password. Kita tinggal ikuti perintah yang ada di sini. Oke. Kemudian add. Dan terakhir ini. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, bisa login tanpa password. Oke. Next, kita step berikutnya.
Yang perlu kita lakukan adalah memformat name node-nya. Name node dengan menggunakan perintah hdfs name node format. Karena tadi kita sudah include-kan bin-nya Hadoop di path, berarti kita nggak perlu ketikkan bin di sini. Kita cukup langsung dari hdfs saja. Oke, kayaknya nggak ada masalah ya. Sudah selesai di format. Kemudian kita start DFS-nya. Copy, paste. Oh. Ini ada masalah. Kita stop dulu kalau seandainya dia jalan. Atau ketika perintah JPS, belum ada name node atau data node yang jalan. Ini kayaknya ada masalah di sini ya. CMD. Kita cari di Google deh. Masalahnya apa ya? Oh, pas banget. Oh, ini kita butuh ini rupanya. PDSH, CMD, tipe SSH. Jadi kalau sekarang apa ya? Kita cek dulu ya. Echo cek variabel ini kosong. Nah, kita bisa tambahkan satu variabel lagi ini di dalam bash rc kita agar jadi rcmd type-nya harus SSH katanya. Kita tambahkan satu variabel lagi. Export apa tadi? PDSH rcmd tipe. PDSH rcmd type. Tipenya adalah SSH. Source dulu. Kita update environment kita. Oke, juga penyebut echo. Oke, sekarang udah SSH. Mari kita coba lagi jalankan bash rc-nya. Ya, start DFS. Oke. Oh ya. Ini warning ya. Jadi mungkin bisa kita abaikan dulu selama nggak ada masalah apa-apa. Di sini starting name node, starting data node, starting secondary name node. Kita coba cek apakah udah jalan atau belum dengan mengetikkan perintah JPS. Oke, datanet sudah jalan, name node sudah jalan, dan secondary name node juga sudah jalan. Artinya Hadoop-nya udah jalan. Nah, kita bisa cek di sini di interface web interface dari name node-nya. Tentu tidak localhost ya, karena tadi kita servernya berada di 192.168.120. Sorry, 167 nih. Pantasnya nggak muncul. Oke. Nah, kita lihat data node-nya. Ini name node-nya udah jalan. Kita lihat data node-nya. Ada satu data node yang aktif. In operation ya, satu data node. Kapasitasnya, waduh, udah mau. Kalau sayangnya virtual machine-nya cuma saya set 10 GB ya storage-nya. Mudah-mudahan nggak full nanti. Oke, berarti kita sudah memiliki data node dan name node-nya. Nah, kita bisa coba mengeksekusi HDFS di sini.
dengan perintah dfs. Klik kanan tuh pasti di sini ya. User. Kemudian, nah di Hadoop ini Anda harus buat folder sesuai dengan username Anda. Satu, user. Oke, ini warningnya. Jadi setahu saya ini masih nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa. Cuma saya belum tahu efeknya kemana. Oke, nah kita coba jalankan Hadoop-nya. Pertama kita input sama seperti tadi, kita gunakan ini. Kita buat dulu folder input di dalam folder kita. Kita bisa cek ls user host Milka. Apa aja yang ada di dalam folder host Milka. Ya, ada satu, yaitu folder input. Ini yang barusan kita buat di sini. Nah, kita akan coba menjalankan Hadoop dalam mode sudo distributed ini. Pertama, kita butuh file input. Nah, untuk file inputnya ini, kita ambil dari file konfigurasi. Ya, ini cuma sampel input aja. Kalau kondisi realnya nanti, Anda mungkin butuh file input yang lain, itu bukan file ini. Kita jalan perintah hdfs dfs put etc. Nah, saat ini file konfigurasi Hadoop ya. Tadi Hadoop-nya kita letakkan di lokal Hadoop. Jadi kita harus buatkan absolute path-nya. Oke, mari kita cek lagi apakah filenya ada atau tidak di dalam. Jadi kita list seluruh file atau folder yang ada dalam user Milka input. Ya, ada beberapa file ya di sini. Capacity scheduler, core site, ada policy, ada site. Next, kita proses MapReduce terhadap file input tersebut. Kita jalankan MapReduce-nya. Nah, ini juga dia menggunakan file jar yang ada di file instalasi Hadoop kita. Jadi terpaksa kita buatkan absolute path-nya. Retrying to connect to resource manager. Resource manager ini belum jalan ya? Oke. Kayaknya resource manajernya belum jalan. Kita batalkan dulu. Kita cek dulu. Outputnya ada isinya nggak ya? Oke, belum ada file outputnya. Kita coba jalankan dulu ini resource manajernya, karena tanyanya tadi dia membutuhkan connect ke resource manager. DFS sudah jalan. Selanjutnya kita coba jalankan resource manager. Jalan nggak ya? Ada sih resource manager jalan. Mari kita cek. Untuk ngecek resource manager jalan atau tidak, dia memiliki web interface di sini. Port 8088. Ini aja. Tadi nama servernya 168.120. Ya, resource manager-nya jalan.
Coba kita jalankan lagi perintah Hadoop yang tadi sempat gagal. Connecting to resource manager. Oke. Jalan. Berarti tadi, wah kalau kayak gitu, tutorialnya di sana perlu diupdate dong. Ini running job sini. Nah, bisa kita lihat nanti di resource manager ada satu job yang running. Nah, ini application 001 ujungnya. 001. Ini kayaknya error deh. Ya. 001. Kayaknya ada yang error nih. Exit code is 14. Kenapa dari job 02? Oh, tadi search, sekarang sort. Mudah-mudahan nggak error ya. Tadi saya lihat ada beberapa masalah di atasnya. Content kill on request exit code 143. Kita coba cek dulu. Ini sudah kita jalankan. Kita ambil output yang ada di sana. Kita hapus dulu folder output yang tadi ada. Kita get folder output yang ada di dalam folder di HDFS, kemudian kita kopikan ke folder output yang ada di sini. Udah ya. Ini kita dapatkan. Kemudian kita lihat isinya. Cat output. Ya, isinya nggak ada. Kayaknya memang ada masalah dalam ada isinya, cuma nggak ada filenya tapi nggak ada, dia nggak dapatkan apa-apa. Kayaknya ada masalah tadi pada saat kita jalankan di sini ada exit code-nya itu 143. Oke, saya akan coba troubleshoot dulu tapi mungkin di luar off screen. Ya, off screen.
Oke, karena tadi ada beberapa problem, saya ubah konfigurasinya, kemudian virtual machine-nya saya restart. Kita login lagi ke sana. Kita mulai lagi dari awal ya. Di sininya kita format lagi biar fresh. Oke, kemudian kita jalankan DFS. Kemudian start yarn-nya. Kemudian buat folder-folder yang dibutuhkan. Folder usernya. Nah, karena username saya yang saya gunakan di Linux ini adalah hostnilka, berarti saya butuh folder hostnilka juga. Oke, kemudian, nah kita akan coba buat folder input untuk ngetes Hadoop-nya. Oke, kopikan seluruh file yang akan kita proses ke dalam folder input. Tadi user local Hadoop. Dan kemudian kita proses file input tersebut. Oke, udah selesai. Berarti di dalam HDFS-nya sudah ada folder output seharusnya. ls. Salah. Ya, udah ada output. Kita ambil foldernya. Ya, kita hapus dulu folder output yang ada di directory Linux-nya. Kita ambil folder output tersebut. Get output. Kemudian kita letakkan dia di dalam folder output juga di home directory kita. Nah, sekarang kita coba cek isinya. Ya. Nah, dia berhasil menemukan kata DFS admin, DFS replication di dalam file konfigurasi file-file input yang tadi kita gunakan. Oke, berarti sampai di sini kita sudah menginstal ininya. Kita juga sudah punya ini. Kita juga sudah punya DFS web interface.
Kemudian Resource Manager Interface. Ini job tadi yang dijalankan semuanya selesai dan sukses. Ya, search dan sort. Jadi ada 2. Dan ini name node. Name node-nya kita bisa cek di sini data node-nya ada 1 ya. Kemudian kita juga bisa cek File Explorer di sini. Yang mana ya? Di sini ada 2. Loh, kok ada 2 ya? Oh ya, user. Ada user ini. Di dalamnya ada. Nah, ini output tadi, folder output yang kita dapatkan. Kita coba lihat isinya. Objek ya. Kita bisa download di sini. Kita bisa juga download filenya melalui ya 92.168.120. Ini download file output yang kita dapatkan. Kita bisa lihat isinya. Ya, ini yang didapatkan dari sana. Oke, demikianlah tutorial instalasi dari Hadoop. Semoga bermanfaat dan kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Oke, sampai jumpa.